Dibuka. Baru mau ngingetin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Hayati SPD serta teman-teman yang saya cintai, saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin yang sudah hadir di ruang Zoom kelompok 7 dalam rangkaian acara CVT yang pertama Teknologi Informasi. Sebelum mulai acara, saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa hal yang harus diperhatikan selama proses acara ini berlangsung. Pertama, silakan para hadirin untuk mengaktifkan kamera video agar kita tetap bisa bertatap muka, meskipun tidak secara langsung dan agar nantinya kita juga bisa saling mengenal dengan satu yang lain. Kedua, jika para hadirin memiliki pertanyaan selama sesi workshop berlangsung, boleh menuliskan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan dibacakan oleh moderator dan langsung dijawab oleh presenter. Ketiga, untuk selanjutnya silakan para hadirin untuk mengisi link absensi agar acara segera dimulai. Marilah kita ucapkan bismillah untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya setelah 2 hari tidak bertemu? Pasti baik-baik aja dong ya. Oh ya sobat, di era digital ini kita dituntut kreatif dan inovatif. Bagaimana sih cara mendapatkan itu? Dengan cara harus tetap bersemangat, menggali potensi, melatih skill. Nah, dari situlah kreatif dan inovatif tersebut bisa terbangun. Sekarang ini, teknologi digital sudah melesat dengan cepat. Jadi, melatih skill teknologi bukanlah hal yang sulit. Semua bisa kita pelajari melalui internet. Nah, jadi cocok banget ya dengan pembahasan kita kali ini yaitu teknologi informasi. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan nama saya Tasya Salsabila, saya selaku host yang akan membantu sobat dalam rangkaian acara ini. Untuk selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada Rama, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Yatasha sudah memperbolehkan saya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih semangat dan selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Pertama-tama, Ibu Yulma Zulia, ST, sebagai instruktur, lalu yang terhormat Ibu Sri Hayati, SPD. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, ada Yatasha Salsabila sebagai host, kedua ada Lutfan Pasha sebagai flyer designer, yang ketiga ada Muhammad Nur Abdul Rahim Kurniawan sebagai presensi digital. Tema yang akan kami bahas di webinar kali ini adalah tentang teknologi informasi. Saya belum memperkenalkan diri saya sendiri dan para presenter kami. Tak kenal maka kata sayang. Halo semua, saya Naila Oktavia Ramadhani. Kalian bisa panggil saya Ramata atau Rama lebih singkatnya. Di sini saya berperan sebagai moderator dan presenter satu ada Afrida Dwi Azahra yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2007. Lalu Afrida ini lulus SNM 44 Depok. Lalu presenter kedua ada Angkasa Mardika Johari yang lahir di Jakarta. Wah, Angkasa ini bagus nih. Angkasa ini lahir pada tanggal 17 Agustus 2006. Keren ya, ulang tahunnya dirayakan satu negara loh. Dan Angkasa lulusan SMP Budi Cendekia Islamic School. Sekarang saya akan membacakan rangkaian acara hari ini. Pertama, ada sesi pembukaan. Kedua, penyampaian materi oleh presenter. Ketiga, tanya jawab. Bukan curhat ya, jadi pertanyaannya jangan panjang-panjang. Yang keempat, atau yang terakhir, penutupan. Oh iya, di kolom chat sudah ada link absensi. Jika kalian belum absen, diisi dulu ya. Lama juga saya berbicara di sini. Kita lanjut aja deh. Pasti udah pada penasaran kan apa aja yang kita bahas? Nah, kepada presenter Afrida dan Angkasa dipersilakan untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih untuk moderator telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kembali diri saya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afrida Dwi Azahra sebagai presenter di sini, yang akan mempresentasikan apa itu teknologi informasi. Istilah teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 80-an nih, teman-teman. Teknologi informasi merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi.
Apa sih pengertian teknologi informasi? Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Nah, teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian atau penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan atau knowledge bagi penggunanya. Nah, ada juga nih definisi kata informasi. Definisi kata informasi secara internasional telah disepakati sebagai hasil dari pengolahan data yang secara prinsip memiliki nilai atau value yang lebih dibandingkan dengan data mentah. Nah, teknologi informasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT. Information Technology atau IT ini adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. IT juga menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Nah, teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau berkualitas. Nah, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran vokal, informasi bergambar, teks, dan numerik oleh mikroelektronika berbasis kombinasi komputerisasi dan telekomunikasi. Ada juga nih istilah dalam pengertian modern pertama kali muncul dalam sebuah artikel pada tahun 1958 yang diterbitkan dalam Harvard Business Review, di mana penulis Leavitt dan Whistler berkomentar bahwa teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Kita akan menyebutnya teknologi informasi. Beberapa bidang modern dan muncul teknologi informasi adalah generasi berikutnya, teknologi web, bioinformatika, cloud computing, sistem informasi global, skala besar basis pengetahuan, dan lain-lain. Ada juga nih pengertian teknologi informasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Yang kedua, menurut Oxford English Dictionary atau OED. Pengertian teknologi informasi menurut Oxford English Dictionary adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Yang ketiga, menurut ITTA atau Information Technology Association of America. Teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang keempat, menurut Lucas, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang dapat diterapkan untuk mengirimkan sebuah informasi melalui media elektronik. Nah, dari beberapa pendapat para ahli yang tadi saya sebutkan, dapat kita simpulkan nih bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berupa hardware, software, useware yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Ada juga nih peranan teknologi informasi. Nah, tidak dapat kita pungkiri kan, kehadiran teknologi membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan manusia nih, terutama dalam berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Nah, dan menurut Abdul Qadir mengemukakan bahwa teknologi informasi secara garis besar mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini nih, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, teknologi informasi memperkuat peran manusia.
yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam rekturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini nih, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Nah, ada juga menurut Sutarman, mengemukakan teknologi informasi menjadi salah satu bagian penting. Yang pertama, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Yang kedua, pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi. Yang ketiga, perlunya waktu tanggap atau response time yang lebih cepat. Yang keempat, tekanan akibat dari persaingan bisnis. Nah, oke, mungkin cukup sekian. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh presenter kedua kita, yaitu Angkasa. Sebelum ke presenter, akan saya serahkan kepada moderator. Untuk Rama, saya persilahkan. Wah, keren banget nih cara penyampaiannya. Sudah setengah jalan aja ya kita. Oh iya, yang belum mengisi absensi bisa cek link di kolom chat ya. Nah, kita lanjut lagi ya materinya kepada Angkasa. Dipersilahkan. Oke, saya izin melanjutkan materi ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi digunakan dalam sistem informasi organisasi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Menurut Bonar, ada berbagai jenis sistem informasi dengan menggunakan teknologi informasi yang muncul, antara lain Electronic Data Processing System atau disebut dengan DPS. Menurut Ramni, saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi adalah standar telepon line, social cable, fiber option, microwave system, communication satellite, cellular radio, and telepon. Nah, sekarang komputer sebagai perangkat utama teknologi informasi. Nah, untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data agar menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer yang elemennya terdiri dari yang pertama hardware atau perangkat keras. Adalah sekumpulan komponen perangkat keras di dalam komputer yang secara fisik dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Dan yang kedua, software atau perangkat lunak adalah program yang berisi instruksi atau perintah sebagai perantara yang menghubungkan antara hardware dan brainware sehingga menghasilkan informasi sesuai keinginan brainware. Dan yang ketiga, brainware atau pengguna adalah perangkat yang mengoperasikan dan menjalankan software yang ada di dalam komputer. Contohnya mengetik surat dengan menggunakan Microsoft Word atau membuat program aplikasi perusahaan. Oke, kita masuk ke tujuan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi bertujuan untuk menyelesaikan masalah, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Maka, dengan adanya teknologi informasi membuat manusia lebih mudah dan efisien dalam bekerja. Menurut Sutarman, tujuan dari teknologi informasi adalah yang pertama, untuk memecahkan masalah. Nah, dan yang kedua untuk membuka kreativitas, dan yang ketiga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Oke, sekarang masuk ke fungsi informasi. Nah, tujuan teknologi informasi. Teknologi informasi. Diulang, fungsi teknologi informasi. Nah, terdiri dari yang pertama menangkap atau capture, dan yang kedua penyimpanan atau storage, yang ketiga mengolah atau processing, yang keempat transmisi atau transmission, yang kelima mencari kembali atau retrieval, dan yang keenam menghasilkan atau generating. Oke, manfaat teknologi informasi. Menurut Abdul Haq, terdapat klarifikasi pemanfaatan ICT ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, ICT sebagai media atau alat bantu pendidikan, yaitu hanya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian-uraian yang disampaikan. Dan yang kedua, ICT sebagai sumber, yakni sebagai sumber informasi dan mencari informasi. Dan yang ketiga, ICT sebagai sistem pembelajaran. Menurut Bambang Warsita, secara umum, ada 2 pemanfaatan teknologi informasi atau instruksional komputer dan internet untuk pendidikan dan pembelajaran, yaitu yang pertama, learning about computer and the internet, yaitu komputer dapat dijadikan sebagai objek pembelajaran. Dan yang kedua, learning with computer and the internet,
yaitu teknologi informasi memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Nah, perangkat-perangkat teknologi informasi. Perangkat-perangkat teknologi informasi ini terdiri dari yang pertama komputer, yang kedua laptop atau notebook, yang ketiga deskbook, yang keempat personal digital assistant atau disebut dengan PDA, yang keempat flash disk, CD, DVD, disket memory card, dan flash disk. Nah, jenis teknologi informasi. Jenis teknologi informasi ini terdiri dari telekomunikasi, sistem pita video, cakram video, dan bentuk mikro. Nah, ada juga dampak dari teknologi informasi, termasuk dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya adalah yang pertama kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semakin mudah karena dibantu perangkat yang semakin berkembang dan praktis. Dan yang kedua, kita mampu berkomunikasi dengan orang lain melalui fasilitas email, chat, bahkan saling bertatapan hanya dengan melalui internet saja. Dan yang ketiga, kita juga dimungkinkan untuk berbelanja melalui internet dengan melalui Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Dan dampak negatifnya adalah yang pertama, timbulnya tingkat kemalasan yang disebabkan oleh game dan aplikasi yang terhubung pada internet. Dan yang kedua, dengan mudahnya informasi dicetak ulang tanpa izin dari pemberi informasi atau tanpa menulis sumbernya, hal ini sudah biasa kita sebut dengan kopas atau copy paste. Dan yang terakhir, munculnya pornografi atau konten-konten dewasa. Oke, sekian materi yang dapat kami jelaskan. Untuk para peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan meng-raise hand. Dan untuk selanjutnya boleh dilanjut moderator. Oke, wah hebat banget ya para presenter kita ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab, bukan curhat ya. Yang ingin bertanya bisa mengetik pertanyaan di kolom chat. Dan saya akan memilih hanya 3 pertanyaan saja. Silakan yang ingin bertanya. Oke, kepada Muhammad Riza Rashid, boleh on mic? Baik, izin bertanya. Saya ingin bertanya, apa tujuan dari penyelenggaraan webinar ini nih? Kan dari tadi udah bahas tuh teknologi informasi. Nah, tujuannya tuh apa nih? Baik, terima kasih. Oke, itu pertanyaannya aku tampung dulu ya. Altaf, boleh on mic? Iya, apakah teknologi informasi bisa menjadi ancaman yang berbahaya bagi para teknologi? Oke, baik. Ditampung dulu ya. Siapa lagi yang mau nanya? Oke, ada Taki. Oke, Taki boleh. Oke, kayaknya jadinya 4 pertanyaan nih. Oke, boleh. Oke, silakan. Speaking. Halo, dengar tidak moderator? Iya, dengar. Oh iya, saya orang tuanya dari Naila Oktavia Ramadhani, yang dipanggil dengan nama Rama ya. Ada satu pertanyaan yang mau saya sampaikan, Apa sih, tadi saya sudah mendengar seluruh materi yang dipresentasikan, itu sangat bagus sekali ya. Nggak nyangka gitu loh, anak-anak SMP yang mau menjelang SMA itu kok bisa mempresentasikan sebagus ini gitu loh. Saya salut dengan kalian semua. Terus yang saya mau tanyakan adalah, apa sih manfaatnya ikut webinar? Yaitu, apa sih manfaatnya? Adakah manfaatnya yang didapat ikut mengikuti webinar ini? Itu pertanyaannya. Oke, baik. Pertanyaannya saya terima. Kepada Bapak Harmunanto bisa di-unmute lagi supaya yang lain bisa bertanya juga. Oke, siap. Oke, kepada Takiyah bisa on mic sekarang? Ya, saya ingin bertanya siapa audiens yang disasar. Terima kasih. Oke, baik-baik. Oke, kepada presenter Afrida boleh tolong dijawab. Pertanyaan yang pertama itu ditanya tujuan kita tuh webinar ini tuh apa gitu, tujuan kita webinar hari ini. Oke, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan satu persatu ya. Oke, yang pertama, apa tujuan dari penyelenggaraan webinar ini?
Oke. Tujuan kami untuk mengajak semua kalangan untuk lebih peka terhadap era kita ini yang sudah serba digital. Nah, yang tadi juga kedua ada ancaman dari teknologi informasi ya. Oke. Informasi yang mudah didapat rawan timbulnya berita yang tidak benar dan palsu atau yang kita sebut dengan hoax. Nah, mungkin bahayanya di berita-berita hoaxnya itu. Enggak. Benar, itu benar banget sih. Ya, yang ketiga tadi manfaat ya. Iya, Pak. manfaat benar. Manfaat mengikuti webinar ya. Oke. Manfaat yang akan kalian dapatkan, kalian jadi tahu nih apa sih gunanya kita belajar tentang teknologi informasi dan tidak ada kata terlambat untuk mempelajari hal baru. Nah, yang keempat, siapa audiens yang ingin disasar ya? Ya, benar. Audiens yang ingin kami sasar adalah semua kalangan, dari yang muda sampai yang tua. Karena ilmu ini dibutuhkan oleh semua kalangan di era yang sudah serba digital ini nih. Oke. Mungkin itu saja jawabannya. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Untuk Rama, saya persilahkan. Oke, wah keren banget ya pertanyaan dan jawabannya ini udah jelas kan semuanya. Nah, jadi gitu aja sesi tanya jawabnya. Oh iya, saya ucapkan juga terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya. Nah, yang bisa saya simpulkan di sini adalah bahwa pentingnya ilmu teknologi informasi di era sekarang ini. Karena kita melakukan semuanya dengan teknologi seperti handphone, laptop, komputer, dan sebagainya. Nah, cukup. Sekarang kepada presenter Angkasa, silakan memberikan closing statement. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para peserta. Terima kasih juga untuk Ibu Sri Haryati SPD yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Ibu Ilma Zulia ST yang sudah bergabung juga. Semoga apa yang kami sampaikan tersampaikan ke peserta semua. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Angkasa untuk closing statement-nya. Nah, sepertinya juga sudah cukup nih dari saya. Sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan atau suara saya yang kurang jelas mungkin. Kalau ingin lebih jelas, gimana kalau kita sleep call aja? Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada Ibu Sri Hayati SPD yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Harapannya apa yang sudah kita diskusikan bermanfaat untuk kedepannya. Dirasa acara sudah cukup, maka saya selaku host akan menutupnya dengan pantun. Pagi hari sarapan dengan Indomie, siangnya makan dengan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami, sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Ilma, anak-anaknya hebat semuanya.